warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sedulur semua. Kembali lagi bersama kita di channel kesayangan ini, Jagat Sapu Angin. Biasanya saya sendiri, tapi pada malam hari ini karena ini edisi spesial wisata malam, saya langsung ditemani oleh partner saya, Mas Ki. Selamat malam, Mas Ki. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sekarang masih berada di seputaran kaki Gunung Merapi. Ini tepatnya di samping kawasan wisata ya, Mas ya. Kawasan wisata Banggar Kaliadem. Ada yang menarik di sini. Ini ada batu yang mungkin akhir-akhir ini tidak terlalu mencolok, Mas. Padahal daerah ini itu dulunya memang sangat sakral. Boleh dibilang memang sangat sakral dan penuh dengan misteri. Dan malam hari ini kita akan berkisah lagi mengenai sejarahnya. Hanya sedikit saja, sedikit sejarah, dan juga akan mengulik beberapa omongan misteri ya, Mas ya. Apa yang menyelimuti di sini, apa yang berkuasa di sini, ataupun apa yang akan menampakkan di kawasan ini. Tepatnya kita berada di samping dari Batu Gajah. Nah, Batu Gajah itu nanti kita akan tunjukkan seperti apa, tapi kita sebelumnya kita akan membicarakan beberapa hal-hal kejadian unik, Mas. Ya. Jadi dulunya ini batunya kalau dibilang besar nggak besar, tapi kalau dibilang kecil besar. Nah, sedang-sedang saja. Jadi batu tersebut ini ada sebelum letusan ya. Udah lama, jadi intinya udah lama. Betul. Ya. Karena Merapi itu meletus di tahun berapa, Mas? Kalau yang arah ke Jogja ini kan 2006. Awal arah ke Jogja di tahun 2006. Tapi ada cerita batu tahun 2006 itu meletus. Batu itu nggak pindah, nggak geser sama sekali. Dan ada yang bilang, katanya ini ada yang bilang laharnya pun bisa membelah dan melewati. Secara logika harusnya kalau lahar itu harus menutupi, Mas. Menutupi. Tapi ini entah karena ada kekuatan apa atau hal-hal apa yang menyebabkan lahar itu bisa memisah gitu ya. Betul. Oke, mungkin kalau dari kacamatanya Mas Ki ini seperti apa ini, Mas? Dari auranya ataupun yang lainnya. Jadi gini, ada sedikit informasi mungkin dari yang ada di sini ya. Oke, ini jadi langsung dapat informasi. Langsung dapat informasi. Mantap. Bahwa batu ini buat, kalau biasanya mungkin ada satu keyakinan ya yang menganggap salah satu mungkin tempat begini itu adalah tempat untuk berdoa ya. Oke. Ya. Tapi semenjak sehabis letusan tahun 2006 itu, iya, itu benar-benar kayak ditinggalkan ini. Tapi sebelumnya itu sering datang ke sini untuk berdoa. Tapi dengan tujuan yang baik ya, Mas. Hanya tempatnya saja pas di sini, berdoanya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Tetap tekankan itu ya, sedulur semua. Jangan kalian meminta kepada sesuatu yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang tempat ini memang sakral dan penuh dengan misteri, dan sejarahnya pun akan kita ulik hanya sebagian saja, hanya sebagai pembuka saja. Karena kalau kita ulik terlalu dalam nggak ada habisnya. Panjang bisa sampai beratus-ratus episode karena memang panjang banget. Jadi intinya batu ini adalah Batu Gajah. Mungkin kita akan langsung ke sana aja, Mas. Boleh. Kita akan lihat bentuk batunya itu seperti apa sih. Benar. Oh ini ya. Ini sepertinya pagar baru ya ini ya. Oh, yang ini ya? Ini baru. Ini pagar baru. Jadi kalau pagar yang lama yang ini. Betul ya. Jadi sebelum letusan tahun 2006, batu ini dikelilingi pagar. Betul. Pagarnya tetap khasnya daerah Jogja ya. Jadi untuk aura di sini ya. Aura di sini lumayan kuat, lumayan tinggi ya. Tapi tetap putih atau putih? Tetap putih ya, masih ya. Kebanyakan Merapi tetap yang hal-hal yang putih. Alhamdulillahnya seperti itu. Ada satu sosok mirip seperti pakaian yang kotak-kotak itu, pakaian mana ya sih? Oh, yang daerah lain pulau itu ya?
pakaian kotak-kotak dia pakai ikat itu. pakai ikat ya. Dia berada di belakang. Keren di belakang sana. Oh, di atas atau di belakang? Di belakang. Oh, di sebelah sananya ya, malah di sebelah sana. Oke, jadi batunya memang cukup besar dan energinya pun besar juga ya. Ini di sini kalau sedulur semua merasakan daerah sini itu kayak anginnya itu berhembusnya hangat seperti itu. Jadi ini batu ini di tahun 2010 ada letusan Merapi juga, dia tertutup, bener ya Mas ya? Jadi ini Iya, tertutup. Ini tertutup. Jadi tertutup lahar, jadi bisa bayangkan buat sedulur semua ini tertutup lahar semua. Lahar Merapi letusan tahun 2010. Cuman sama warga karena daerah sini adalah daerah wisata. Terus ini dikeruk lagi, dibuka lagi dan sekarang jadilah seperti ini dan ternyata yang sangat keren batu ini tidak berpindah tempat sama sekali. Jadi fix batu ini tetap di sini. Oke, ini sedikit flashback, ada satu cerita lagi. Jadi sebelumnya ada tempat lain juga ternyata yang mungkin menyimpan misteri. Salah satunya adalah di belakang batu ini. Ternyata kekuatannya malah lebih besar lagi. Ya. Malah lebih tinggi lagi. Di balik batu ini. Di balik batu ini. Di belakang sini. Di belakang. Mungkin dulunya ada salah satu pohon besar beringin ya, Mas ya. Pohon beringin. Pohon beringin putih. Ya besar. Untuk berkumpul, mungkin perkumpulannya tuh insya Allah para wali ya. Jadi pemuka agama lah ya. Betul, Pembukaan. Ya. Nah, di sebelah sini. Oke, di sebelah sana itu bisa ngesut ya. Iya. Dulu besar pohonnya, tinggi. Namun terkena bencana alam yang tahun 2010 sampai hilang. Dan sekarang mungkin sama warga di sini ditanami lagi ya ini ya. Oh ya, di pas posisinya di situ Mas ya. Pas posisinya. Oke, jadi daerah sini pun juga termasuk salah satu daerah yang untuk apa ya, intinya untuk mensiarkan agama Islam juga. Betul. Jadi banyak beberapa tempat seperti yang dulu ya waktu kita ke Turgo itu juga salah satu tempat di mana di sana ada namanya Syekh Jumatil Kubro ya kalau nggak salah itu. Jadi itu adalah tempat pertapaannya dan itu salah satu titik untuk penyebaran agama Islam di Pulau Jawa ini. Dan ternyata menurut kacamata spiritual pun daerah sini juga pernah untuk bersinggah para ulama yang terdahulu, boleh kita sebut wali atau para ulama yang memang mungkin mengumpulkan kekuatan ataupun bermaksud untuk mengislamkan daerah sini. Karena dulu mungkin daerah sini adalah penganut animisme mungkin ya Mas ya. Iya. Dulunya ya, dulu sekali. Belum datang para ulama ke sini. Ini hawanya terlalu wah. Ini ada sosok lagi yang mau datang. Oke. Ya. Mungkin besar ya. Yang bisa lihat mungkin dia sekarang di sini ya. Sekarang di sini boleh. Nah, badannya lumayan besar dan maung. Oke. Oh, Lumayan. iya. Jadi kita ternyata disambut oleh sosok tersebut ya. Ya pantesan terasa hangat di daerah sini. Inilah batu gajah yang fenomenal, yang dulu memang sangat terkenal dan daerah sini memang sebagai tujuan ataupun puncak spiritualnya. Betul. Cuman memang karena sekarang sudah termasuk zaman modernisasi ataupun yang intinya ini malah tertinggal yang dulu tempat-tempat bersejarah. Dan untuk seluruh semua yang nonton, tempat ini adalah tempat bersejarah, memang penuh misteri, memang sakral, tapi tetap pesan kami jangan jadikan tempat misteri ataupun tempat sakral tersebut sebagai tempat pemujaan. Oke. Ada satu lagi yang dari saya. Mungkin kita di sini hanya sebatas tahu ya Mas ya. Ya, hanya sebatas tahu. Kita nggak sakti, kita nggak hebat, itu nggak ada. Ada yang lebih besar ilmunya lagi dari kita ya. Oke. Jadi kita di sini hanya untuk menguak saja sejarah tentang sedikit saja, hanya sedikit saja. Mungkin biar mendapat pengalaman baru, kita menguak seperti salah satu contohnya batu gajah ini. Tapi ternyata batu gajah ini ada dua, yang satu kecil di belakang. Di belakang sana. Di belakang sana ada yang kecil. Oke.
ya sebenarnya mungkin itu cukup ya. Oke, Dari saya. mungkin itu dulu. Dan juga ternyata daerah sini juga sering untuk tempat nongkrong. Tempat datang warga mungkin karena pengen ngadem mas, karena memang daerah sini cukup dingin, tapi seriusan ini daerah sini hangat, terasa Yang memang di sini sangat energinya lumayan, tapi tetap positif lah, energinya positif. Mungkin ada dapat pesan lagi mas? mungkin cukup. Nanti setelah ini mungkin kita berdoa untuk Oke. yang di sekitar sini ya. Kita akan doakan lagi, jadi semoga daerah-daerah yang selalu kita kunjungi itu menjadi sebuah titik awal lagi ya mas ya, karena memang daerahnya dulu tempat bersejarah, dan semoga setelah tayang video ini kita akan lebih menghargai tempat bersejarah tersebut dan juga selalu menghargai alam. Jagalah alam dengan sepenuh hatimu. Oke, gitu mas. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada seluruh sedulurku semua yang tetap mengikuti channel kita ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan juga kalau memang menurut teman dan sedulur semua ini channel kita membangun dan juga memberikan wawasan yang sangat bagus, share kepada teman-teman semua. Oke, banyak salah kata saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.